Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga para sobat pembelajar dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan saya dan Abu Sarif. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk sharing ilmu berbagi ilmu pengetahuan dengan sobat para pembelajar. Saat ini saya akan mencoba menyampaikan materi tentang bagaimana membuat soal berdasarkan online. Kondisi ini berlatar belakang dengan kondisi negara kita dan di belahan negara dunia lainnya yang sedang terkena wabah COVID-19 yang berdampak pada bidang pendidikan di Indonesia. Sehingga kami sebagai para pendidik, para pembelajar mencari metode bagaimana kegiatan belajar mengajar bisa tersampaikan dengan baik. Itu banyak aplikasi media untuk menyampaikan kegiatan belajar mengajar secara online. Salah satunya adalah membuat soal ujian berbasis online dengan menggunakan aplikasi dari Google, yaitu khususnya menggunakan Google Form. Baik, kita coba praktek bagaimana langkah-langkah membuat aplikasi pembelajaran dalam membuat soal ujian berbasis online dengan menggunakan Google Form. Langkah pertama adalah kita membuka browser yang terpasang pada perangkat digital kita. Di sini saya terpasang browser Google Chrome. Kita buka, kemudian mengakses alamat dari drive.google.com. Ya, drive.google.com. Setelah tertulis di address barnya, kita enter. Nanti di sini akan diarahkan ke masuk ke akun email kita ya. Di sini diharuskan menggunakan akun email dari gmail.com. Diminta masukkan sandi atau passwordnya. Setelah kita masukkan kata sandi, password, maka akan masuk ke halaman dari drive.google.com. Ada beberapa tampilan menu di bagian sebelah kiri maupun bagian tab atasnya. Kita pilih tombol tanda plus ini, yaitu baru atau new. Kemudian kita masuk ke Google Formulir, karena tujuan kita adalah untuk membuat soal dengan menggunakan Google Form atau Google Formulir. Diklik arahkan. Di sini ada dua pilihan. Apakah kita yang menggunakan formulir kosong atau dari template yang sudah disediakan oleh Google. Kita memilih mencoba untuk formulir kosong karena kita akan mencoba memulai dari awal. Kemudian tampil halaman berikutnya. Sebelumnya kita masuk ke pengaturan dengan tanda lambang seperti ini, bergerigi. Di sini ada 3 tab, yaitu umum, presentasi, dan kuis. Umum di sini tidak semuanya harus kita checklist, tapi tergantung dari kebutuhan. Tergantung dari kebutuhan yang akan kita minta kepada peserta ujian. Nah, seperti di sini ada keterangan kumpulkan alamat email. Apakah kita meminta peserta ujian untuk mengumpulkan alamat email? Kalau kita memang membutuhkan alamat email dari peserta, maka kita checklist. Tapi seandainya kita tidak membutuhkan alamat email dari peserta ujian, maka dihilangkan tanda checklist ini. Kemudian perlu masuk, sini ada keterangan batasi ke 1 tanggapan. Maksudnya adalah apakah soal ujian kita ini hanya bisa diakses oleh 1 nama, artinya hanya 1 nama yang bisa mengakses soal ujian. Berarti kita harus membatasi checklist tanda ini. Nah, dengan tanda ini berarti soal ujian kita hanya bisa diakses oleh 1 nama saja gitu. Jadi tidak bisa nama yang sama mengakses soal ujian berkali-kali, lebih dari 1. Jadi cukup 1 kali saja. Jadi kalau kita membutuhkan ini, maka kita menceklis batasi ke 1 tanggapan. Biasanya saya lakukan adalah membatasi ke 1 tanggapan. Kita checklist yang ini. Kemudian responden, artinya responden di sini adalah peserta ujian. Apakah setelah mereka mengirimkan tugasnya, apakah dapat mengedit soal tersebut atau mengedit dari jawaban yang mereka sudah berikan. Kemudian melihat diagram ringkasan dan respon teksnya. Ini pun juga kembali kepada tujuan dari pembuat soal atau para sobat pembelajar, apakah ini dibutuhkan atau tidak. Nah, ini saya hilangkan saja.
Kemudian masuk ke tab kedua yaitu presentasi. Sini juga ada beberapa pilihan seperti tampilkan status progres. Apakah soal ujian kita setelah menerima masukan dari responden dari peserta ujian, apakah akan bisa melihat tampilan status progresnya. Kalau tidak, ya bisa kita hilangkan. Tapi kalau kita ingin melihat status progres peserta yang sudah mengerjakan, berapa jumlahnya, berapa persentase, kita bisa mengceklis tanda ini. Kemudian pilihan kedua ada acak urutan pertanyaan. Apakah para pembuat soal ingin membuat soalnya itu berurutan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya? Atau diacak pertanyaannya? Jika para sobat pembelajar ingin mengacak urutan pertanyaannya, maka silahkan di checklist tanda ini. Dengan checklist tanda ini berarti soal yang kita buat akan diacak secara otomatis oleh sistem Google. Dan di sini ada pesan konfirmasi, artinya setelah ujian diselesaikan oleh peserta didik, oleh peserta ujian, akan tampil pesan kepada peserta ujian, informasi yang sifatnya umum, misalnya selamat, ya, Anda telah menyelesaikan ujian. Pesan konfirmasi ini hanya pesan yang sifatnya umum dan silakan isi teksnya terserah dari para sobat pembelajar. Kemudian yang tab ketiga yaitu berupa quiz. Apakah soal yang kita buat ini membutuhkan jawaban dari peserta atau tidak? Pasti kalau kita tujuan membuat soal, pasti membutuhkan jawaban dari peserta. Terutama soal-soal yang bersifat pilihan ganda. Ini bisa kita checklist. Jadi tujuannya kita menjadikan soal yang kita buat menjadi sebuah membutuhkan jawaban dari peserta ujian dan menghasilkan nilai yang diproses oleh sistem. Oke, kemudian dirilis nilainya. Apakah setiap soal yang sudah dikerjakan oleh siswa, di mana siswa dapat melihat hasil ujiannya atau tidak. Ini berarti kita checklist ini. Di sini responden juga dapat melihat pertanyaan yang tak terjawab, jawabannya benar, dan nilai poinnya. Dan ini pun tergantung dari para sobat pembelajar sebagai pembuat soalnya, apakah ini dibutuhkan, apakah responden atau peserta ujian bisa melihat soal, bisa melihat setelah mereka mengerjakan soal, apakah mereka bisa melihat pertanyaan yang tidak terjawab, jawabannya benar, jawabannya salah, dan berapa nilai poinnya. Kalau memang ini dibutuhkan oleh para sobat pembelajar sebagai pembuat soal, maka silakan di checklist. Jika tidak membutuhkan, artinya ingin dirahasiakan, di mana peserta ujian untuk tidak dapat melihat hasil pertanyaannya atau mungkin jawabannya benar, jawaban salah yang seperti apa, atau nilai poinnya disembunyikan, bisa dihilangkan tanda checklist ini. Ini untuk menghilangkan informasi mengenai hasil dari proses perhitungan nilainya. Tapi saya akan mencoba untuk men-checklist nilai poin di mana peserta ujian dapat melihat hasil poin dari tugas yang mereka sudah kerjakan. Setelah di tab umum sudah kita tentukan, di presentasi sudah kita tentukan, di quiz sudah kita tentukan, maka kita akan menyimpan, kita akan simpan dengan klik tombol simpan. Setelah kita menentukan pengaturan yang sudah kita simpan, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke dalam halaman untuk membuat pertanyaan. Di sini ada kolom formulir tanpa judul, kemudian ada pertanyaan ya. Kolom-kolom ini nantinya harus kita isi sesuai dengan materi yang akan kita berikan. Formulir tanpa judul bisa kita isi berupa judul alamat, diberikan contoh seperti ini. Contohnya dari soal ujian yang sudah dibuat. Ini merupakan judulnya pembelajaran jarak jauh PJJ Informatika. Ini bisa kita copy, klik kanan, copy, kemudian masuk kemari ke lembar pertanyaannya. Kita hapus, kita klik kanan, paste. Ya, ini merupakan judul ya, pembelajaran jarak jauh PJJ Informatika. Kemudian ada deskripsi formulir. Bisa kita isi informasi dari yang berhubungan dengan judul ini.
bisa kita isikan seperti ini. Kita klik kanan, kita blok, kita copy, kemudian masuk ke deskripsi formulir, kemudian klik kanan, paste. Ini bisa kita ketik secara manual, atau kalau sudah ada bisa kita copy, paste saja. Mata pelajaran, materi, topik bahasan, tanggal, dan waktu. Ini merupakan deskripsinya. Kemudian langkah berikutnya di sini ada nama lengkap. Nama lengkap bisa kita buat. Ini di kolom pertanyaan tanpa judul. Kita berikan, kita ganti nama lengkap. Kemudian di sini kita klik ada beberapa tombol pilihan. Di sini kita sesuaikan dengan bentuk pertanyaannya. Karena kita meminta nama lengkap sehingga kita menentukan kolomnya berupa jawaban singkat. Kita klik saja jawaban singkatnya, klik. Maka terlihat teks jawaban singkat. Jadi ini merupakan pertanyaan nama lengkapnya, nama lengkap peserta ujian. Kemudian ini teks jawaban singkatnya harus diisi oleh peserta ujian. Ya. Ini merupakan tombol bahwa kita sudah menentukan jawaban singkat. Maka selanjutnya, karena ini wajib diisi, maka kita centang, kita tekan tombol ini, ya, yang menunjukkan berarti nama lengkap ini wajib diisi. Langkah selanjutnya, kita membuat kelas, ya. Kelas di sini terdiri dari beberapa kelas, ada 81, 82, sampai 810. Cara membuatnya sama seperti tadi. Kita tinggal menambahkan, di sini ada tanda plus, tambahkan pertanyaan. Kita klik saja tanda plusnya, maka akan muncul di bawah nama lengkap. Kita tuliskan kelas. Kemudian untuk menentukan kelas 81, 82, dan seterusnya, kita bisa menentukan opsinya, pilihannya berupa pilihan ganda. Ya, pilihan ganda seperti ini kita tentukan, kita klik saja pilihan ganda, maka sudah masuk pilihan gandanya. Kita tentukan 8, 1, kemudian kita klik di bawahnya 8, 2, kita klik lagi 8, 3, kita klik lagi 8, 4, dan seterusnya. Dan karena kelas di sini harus diisi juga, artinya wajib diisi, maka harus diberikan tanda wajib diisi. Ya. Jadi dengan memberikan tanda checklist atau tanda memberikan warna, berarti lembar ini wajib diisi. Ya. Langkah selanjutnya adalah masuk pada materi. Sebelumnya kita lihat dulu tampilannya seperti apa setelah kita membuat pembelajaran judulnya, deskripsi judulnya, kemudian berupa nama lengkap, dan kelas. Kita lihat, kita preview dengan cara mengklik tombol seperti ini, pratinjau ya, bergambar mata. Kita klik pratinjaunya. Ya, seperti ini judulnya, deskripsi judulnya. Nama lengkap. Nah, nama lengkap ini ada tanda bintang berarti wajib diisi. Ya, berarti peserta ujian wajib mengisi nama lengkapnya. Ya, misalnya Agung, kemudian kelasnya pun ada tanda bintang, ini arti wajib diisi. Misalnya menentukan warna kelas 82. Ya. Baru setelah semua selesai dikerjakan, baru klik tombol kirim. Oke, seperti ini. Kembali, ini bisa ditutup kembali, bisa ditutup. Klik, kita kembali kepada lembar pertanyaan. Langkah selanjutnya adalah kita membuat pertanyaan dengan cara yang sama dengan mengklik tombol tanda plus, tambahkan pertanyaan. Tapi sebelum kita menambahkan tombol ini, tombol pertanyaan, kita memberikan pembatas ya, memberikan pembatas antara header judul, nama lengkap kelas dengan pertanyaannya. Kita memberikan pembatas dengan cara mengklik tombol
tombol tanda ini ya, tambahkan bagian dengan mengklik ya. Ya, letaknya ada di bawah, jadi sebagai pembatas ya. Kita lihat hasilnya dulu seperti apa. Pembatasnya seperti apa. Ya, ini header, kemudian kelas, kemudian nama lengkap, dan ini adalah pembatasnya. Pembatasnya diberi keterangan berikutnya ya. Nanti setelah berikutnya baru di bawahnya ada kolom pertanyaan. Oke, baik, kita close saja. Kita kembali ke lembar ini. Kemudian kita buat pertanyaan dengan cara mengklik tanda plus tambahkan pertanyaan. Baik, di sini kita masukkan pertanyaan. Anggap saja kita sudah mempunyai database data soal pertanyaan yang akan kita siapkan, yang akan kita berikan sebagai pertanyaan. Kita tinggal memilih soalnya. Anggap saja ini yang kita akan jadikan sebagai pertanyaan. Kita blok, kemudian klik kanan, kemudian copy, masukkan ke kolom pertanyaannya. Klik kanan, paste, nomornya bisa kita hilangkan, ya, biar sistem yang mengatur penomorannya. Kemudian optionnya, sebagai pilihannya kita berikan optionnya 4A, B, C, D. Option pertama adalah konvensional, kita dengan cara yang sama di blok, kemudian klik kanan copy, kemudian arahkan ke kolom ini, klik kanan paste, ya, kolom tandaannya bisa kita hilangkan. Kemudian option B-nya modem, ya, di blok, kemudian copy, masukkan ke kolom pertanyaan, klik kanan paste. Kemudian kolom C-nya ini visual, option D-nya adalah audio visual, bisa kita ketikkan secara manual, visual, enter, kemudian audio visual. Ya, kalau kita sudah memberikan pilihan A, B, C, D, kita berikan jawaban yang benar karena setiap soal itu harus memiliki jawaban yang benar. Kemudian kita tentukan, kita klik tombol kunci jawabannya, kita tentukan pilih jawaban yang benarnya. Nah, di sini kita tentukan audio visual, yaitu pada optionnya D, ya. Dan setiap pertanyaan pasti memiliki nilai poin ya. Jadi di sini saya asumsikan saya membuat 10 pertanyaan, di mana satu pertanyaan memiliki 10 poin ya. Jadi apabila peserta ujian menjawab satu pertanyaan dengan benar, maka dia mendapatkan 10 poin. Poinnya kita tentukan di sini 10 poin. Ya, ini jawabannya benarnya, tertanda checklist. Kemudian ini adalah merupakan nilai poinnya adalah nilai poinnya 10. Ya. Maka kita klik tombol selesai. Kemudian jangan lupa kita harus menceklis tanda wajib diisi. Artinya pertanyaan ini wajib diisi. Jadi siswa tidak bisa mengirimkan tugas ini sebelum menjawab pertanyaan ini ya. Langkah berikutnya kita membuat soal kembali. Dengan cara yang sama, klik tombol tambahkan pertanyaan. Ya. Cuma untuk langkah ini kita akan membuat pertanyaan berupa optionnya berupa gambar ya. Database soalnya seperti ini. Kita ambil pertanyaan ini dengan cara di blok, kemudian klik kanan copy, kita masukkan ke kolom pertanyaannya, klik kanan paste, ya, nomornya kita hilangkan, kemudian optionnya ini berupa gambar, ya, karena berupa gambar ya, kita tinggal menentukan, tinggal mengklik tambahkan gambar ya, optionnya sama A, B, C, D, cuma isi dari pilihannya berupa gambar. Kalau yang ini pilihannya berupa teks ya, sedangkan ini kita akan buat pilihan berupa gambar. Kita klik tombol tambahkan gambar. Ya, pastikan sebelum kita mengklik tombol ini kita sudah mempersiapkan kumpulan gambar-gambar yang kita sudah siapkan di sebuah folder tertentu ya. Kita klik unggah, kemudian klik tombol cari. Ya, di sini merupakan kumpulan gambar-gambar yang sudah saya siapkan. Di mana nantinya gambar-gambar ini yang akan saya sisipkan ke dalam lembar pertanyaan.
Kita ambil gambarnya ini, diklik gambarnya, kemudian open. Ya, akan tampil gambarnya. Kemudian option B-nya sama dengan cara mengklik tombol tambahkan gambar. Kemudian pada tab unggah, pada menu unggah, kita klik tombol cari. Kemudian ambil pilih gambar yang kedua, klik open. Akan tampil gambarnya sebagai pilihan yang kedua, yaitu pilih B. Kemudian berikutnya kita klik tombol tambahkan gambar. Pada menu unggah, kemudian klik tombol cari. Klik tombol yang ketiga, tombol gambar yang ketiga ya. Klik, kemudian open. Ya, sudah masuk pilihan yang C, kemudian pilihan yang berikutnya, yang terakhir adalah option D. Kita klik tambahkan gambar. Pada menu unggah, klik tombol cari. Kita pilih gambar ini, open. Ya, jadi pilihan gambarnya berupa option A, B, C, D. Berupa gambar sudah kita sisipkan semuanya. Lalu kita tentukan jawaban benarnya dengan mengklik tombol kunci jawaban. Ya. Di sini kita tentukan gambarnya yang benar adalah option 3. Ya, misalnya option 3, terchecklist. Tadi kita sudah sampaikan bahwa setiap pertanyaan yang benar memiliki 10 poin. Maka kita tentukan 10 poin ya. 10 poin. Kemudian sudah selesai. Dan jangan lupa kita menceklis wajib diisi. Artinya pertanyaan ini wajib diisi. Selanjutnya kita juga bisa membuat materi soal pertanyaan berupa video pembelajaran yang kita tempatkan di lembar pertanyaan ini dengan cara kursornya kita arahkan yang paling bawah ya. Kemudian kita tempatkan, kita klik tambahkan video. Di sini ada dua menu ya. Pertama adalah kita mencari videonya, mencari kata kunci video yang kita cari, nanti langsung tertuju ke YouTube. Atau yang kedua kita menempatkan alamat link video tersebut ya. Memang kedua cara ini sebaiknya kita mencari video terlebih dahulu ya. Akan lebih mudah untuk menentukan video yang akan kita tempatkan di lembar pertanyaan. Kita coba cara yang pertama yaitu mencari videonya ya. Saya akan mencari sebuah video pembelajaran tentang kondisi percabangan. Lalu saya searching ya. Saya tentukan video yang saya inginkan adalah ini tentang algoritma. Saya klik ya, saya sort, kemudian saya klik tombol pilih. Maka dia akan masuk ke lembar pertanyaan ya. Kemudian kita bisa berikan judulnya. Karena video ini adalah tentang algoritma, saya berikan judul algoritma. Setelah video ini masuk, kita bisa berikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan video ini ya, dengan cara yang sama sebelumnya. Klik tombol tanda tambahkan pertanyaan ya. Nanti kita bisa buat pertanyaan-pertanyaan dan optionnya sesuai dengan materi video ini ya. Oke, ini saya pas saja. Kita coba langkah kedua yaitu untuk menempatkan video pembelajaran dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara yang sama. Klik tombol tambahkan gambar. Kita arahkan dulu kursornya ke paling bawah. Klik tombol tambahkan video. Kemudian kita klik tombol menu URL. Di sini kita menempatkan alamat linknya video pembelajaran yang kita inginkan. Oke, saya buka YouTube. Saya umpamakan saya sudah mencari video yang saya inginkan. Kemudian saya copy alamat YouTube-nya. Kemudian saya blok, klik kanan copy. Saya tempatkan di form ini URL-nya. Klik kanan paste. Ya, sudah masuk videonya. Lalu saya pilih. Videonya sudah masuk ke lembar pertanyaan. Kemudian setelah video ini kita juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan video ini dengan cara yang sama sebelumnya. Klik tombol tambahkan pertanyaan ya. Baik, sampai di sini kita sudah selesai untuk membuat pertanyaannya. Ini bisa kita hapus ya, karena cara yang sama seperti sebelumnya. Setelah semua pertanyaan sudah kita kerjakan, sudah kita buat, langkah terakhir kita memberikan header untuk pertanyaan, untuk materi pertanyaan yang kita buat ini.
Nanti headernya ditempatkan di bagian yang paling atas ini ya. Ini bisa kita lakukan mungkin di awal sebelum kita membuat soal pertanyaan. Baik, cara membuat headernya adalah dengan cara mengklik tombol sesuaikan tema, kemudian header pilih gambar. Di sini ada 3 menu, tema, unggah, dan foto. Ya, kalau tema berarti kita menentukan gambar-gambar yang sudah disediakan oleh Google Formulir. Unggah arti kita mengambil gambar yang sudah disiapkan mungkin di hard disk ya, di komputer. Dan foto adalah foto-foto yang sudah tersimpan di cloud atau tersimpan di drive kita. Oke, kita tentukan tema, kita pilih gambar. Ya, di sini sobat pembelajar, silakan bisa menentukan sesuai dengan gambar yang diinginkan. Saya menentukan gambar ini contohnya. Kemudian klik sisipkan. Maka gambar header ini akan muncul di layar yang paling atas ya, sebagai headernya. Kalau sudah, kemudian kita klik kirim. Kita klik kirim. Di sini ada 3 tombol menu juga ya. Alamat email, tautan, dan sematkan HTML-nya. Nah, kita tentukan yang ini saja, tautan, untuk menentukan alamat link yang akan kita berikan kepada peserta ujian. Alamat link ini bisa kita perpendek alamat linknya ya. Dan alamat link ini sudah bisa kita share, sudah bisa kita berikan ke peserta ujian untuk mengakses soal yang sudah kita buat tadi ya. Dan kita juga bisa menjadikan alamat link ini menjadi alamat link yang mudah dibaca, yang mudah dimengerti oleh peserta ujian, yaitu dengan cara kita mengcopy alamat link ini ya, dengan cara mengklik tombol salin. Kemudian kita buka aplikasi, salah satunya aplikasi yang biasa saya gunakan adalah Bit.ly, di mana salah satu aplikasi untuk membuat mengkonversi alamat link menjadi sebuah nama teks yang mudah dibaca. Kemudian klik create link ya. Kemudian kita klik kanan, pastekan, paste. Ya, alamat link ini bisa kita rubah ya. Kita bisa rubah, kita bisa hapus. Lalu bisa kita ganti namanya yang mudah dimengerti oleh siswa, oleh peserta ujian gitu, Kondisi, misalnya saya berikan nama kondisi percabangan. Tidak boleh ada spasi. Kalaupun ingin spasi harus ada tanda pemisah ya, tanda pemisah mungkin seperti ini, underscore ya. Oke, kemudian kita klik save. Oke, alamat link sudah berubah. Ya, sudah tersimpan, sehingga alamat link ini bisa kita copy dan kita bisa share, kita bagikan kepada peserta ujian, kepada siswa kita, peserta didik kita. Baik, itu saja materi tentang membuat soal ujian. Demikianlah para sahabat belajar, informasi yang bisa saya sampaikan mengenai langkah-langkah membuat soal ujian berdasarkan online dengan menggunakan salah satu aplikasi fitur dari Google, yaitu Google Formulir. Pastinya masih banyak poin-poin yang bisa diterapkan dalam membuat soal online dengan menggunakan Google Formulir. Terus berkembang, terus berkarya, berprestasi. Mohon kritik dan sarannya, dan terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.